Suara desir ombak terdengar jelas ketika perahu-perahu kecil menyusuri laut tenang nan elok di Selat Bosporus. Cahaya matahari menerpa riak air yang segera memantulkan sinar surya bak permata berkilauan tak terhitung. Di sana, ratusan burung camar terbang rendah di garis horizon, berlomba satu dengan yang lainnya, mengelilingi kapal-kapal yang berlayar tenang, seolah-olah menjadi pemandu jalan bagi mereka. Berteriak sesekali menjadikan simfoni alam semakin indah. Dari jauh, sambil menikmati aroma khas laut, seseorang akan terpana melihat langit di awal musim semi yang penuh dengan warna, seolah seperti lukisan seorang maestro. Di bawahnya, menara dan kubah seolah-olah bersaing menopang langit. Suara azan merdu berkumandang, diiringi oleh burung-burung yang berotasi anggun di menaranya dan berselancar dengan angin Istanbul. Ratusan tahun yang lalu, yakni pada Maret 1453 Masehi, pemandangan yang tidak banyak berbeda akan ditemukan oleh seseorang yang mendatangi tempat yang indah itu. Konstantinopel terletak di posisi yang sangat strategis. Ia terhampar di daratan yang berbentuk segitiga seperti tanduk dan terletak di sebelah barat Selat Bosporus yang memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia. Di sebelah utara kota itu terdapat Teluk Tanduk Emas, sebuah pelabuhan alami yang sangat sempurna. Di seberang selatan Bosporus terhampar daratan yang kaya dengan hasil bumi, yakni semenanjung Asia Kecil, atau yang lebih dikenal dengan nama Anatolia. Dari Selat Bosporus ini, seseorang dapat berlayar ke utara menuju Laut Hitam, atau berlayar ke selatan melewati Selat Dardanella lalu menuju ke Laut Mediterania. Posisinya yang berada di tengah dunia membuat Konstantinopel menjadi kota pelabuhan paling sibuk di dunia pada masa itu. Inilah kota yang mendapatkan kesempatan terhormat menjadi bagian terpenting dari 3 peradaban besar manusia. The Gates of the East and West adalah salah satu gelar yang disematkan kepada kota itu. Pemandangan yang paling menonjol dari kota ini tentu saja sistem pertahanannya yang merupakan pertahanan terbaik pada masanya. Konstantinopel dilindungi tembok yang mengelilingi kota dengan sempurna, baik wilayah lautnya maupun wilayah daratnya. Keseluruhan kota ini nampak seperti sebuah benteng yang kokoh. Nyali seseorang yang ingin menaklukkan kota ini pun akan ciut tatkala dia melihat bagian benteng bagian barat, satu-satunya wilayah Konstantinopel yang berbatasan dengan daratan. Di situ terbangun struktur tembok 2 lapis dengan 2 tingkatan yang diperkuat dengan parit besar dan dalam di bagian depannya. Lengkaplah, Konstantinopel memiliki gelar yang lainnya, yakni kota dengan pertahanan yang sempurna, the city with perfect defense. Apabila kita meluaskan pandangan kita lebih jauh ke arah barat, kita pasti akan melihat selintas jalan lurus utama menuju Edirne, ibu kota bagian dari Utsmani di benua Eropa. Di tempat itu
sejumlah besar pasukan sedang berbaris rapi dari kota Edirne. Pasukan infanteri berbaris dengan tombak-tombak mereka yang menutupi sinar matahari, menjadikan pasukan ini berada di dalam bayangan sepanjang waktu. Di belakangnya, derap kaki kuda mengepulkan debu-debu yang menjadi saksi bisu keperkasaan kesatria penunggangnya. Gemerincing pedang, gemertak gada dan kapak yang beradu, serta ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh para ulama di belakang mereka menggambarkan kekuatan tekad dan asal mereka serta tujuan mereka datang ke Konstantinopel. Di bagian paling belakang, logistik perang berupa makanan dan perlengkapan lain yang menunjang ditarik oleh ratusan kuda dan unta yang diiringi oleh para pendukung perang seperti penggali terowongan, ahli mesin, tukang kayu, tukang besi, dan para perawat. Tidak terelakkan pula, ini adalah suatu pemandangan yang mencengangkan. Senjata-senjata raksasa yang tak pernah terlihat sebelumnya bergerak pelan ditarik oleh sekelompok kerbau dan manusia. Sebuah ekspedisi besar sedang dikerahkan. Dari lautan, layar-layar kapal perang terkembang dan dayung-dayungnya memandu kapal melawan arus laut. Bendera-bendera berwarna hijau dan merah berlambang bulan sabit berkibar megah melawan arah angin. Kapal-kapal ini menyusuri Selat Dardanella lalu masuk ke Laut Marmara menuju perairan Konstantinopel untuk panggilan seorang panglima perang yang telah ditakdirkan. Dari Laut Hitam di utara Konstantinopel, kapal-kapal pembawa logistik juga berdatangan membawa kayu, peluru, meriam, dan perlengkapan perang lainnya. Pasukan-pasukan Muslim lain juga terlihat bergerak dari arah Asia Kecil. Sejumlah besar pasukan infanteri, kavaleri, dan para pendukungnya dari ulama dan ahli logistik semuanya bergerak untuk memenuhi seruan jihad yang dikumandangkan oleh Mehmed II bin Murad, Sultan ke-7 Utsmani. Gerakan seluruh pasukan ini mempunyai satu tujuan yang sangat jelas: Konstantinopel. Keberangkatan pasukan Muslim yang penuh dengan pengorbanan ini bukanlah tanpa dasar yang jelas. Jauh sebelumnya, Utsman, sang pendiri Kesultanan Utsmani, telah lama memimpikan kepemimpinan Islam atas kota ini. Utsman sebagai Sultan pertama Utsmani dan sultan-sultan setelahnya dengan jelas mengambil langkah-langkah penaklukan atas Konstantinopel. Keinginan mereka terwariskan dengan gamblang oleh setiap sultan setelahnya yang mewakili kaum muslim akan rindunya pembebasan atas kota Konstantinopel.